Ini adalah cerita kriminal tentang seorang terdakwa yang menghabisi nyawa istri sirinya. Sebab terdakwa tidak terima istrinya tersebut menawarkan diri lewat jasa prostitusi online melalui aplikasi micet. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada terdakwa. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Sudah adilkah putusan Pengadilan Depok terhadap terdakwa? Simak video ini sampai habis ya. Cerita kriminal ini terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kejadiannya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al-Fatimiyah RT 02 RW 05 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di mana yang menjadi korban adalah istri siri terdakwa. 1 minggu sebelum kejadian, korban pernah meminta izin kepada terdakwa untuk menawarkan jasa prostitusi online melalui aplikasi micet. Tapi terdakwa tidak mengizinkan. Namun korban tetap memaksa dengan alasan kondisi keuangan yang sedang sulit. Sebab terdakwa tidak bekerja setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sopir ekspedisi si cepat. Walaupun terdakwa tidak mengizinkan korban menawarkan jasa prostitusi online lewat aplikasi micet, korban tetap saja melaksanakan niatnya tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban memberitahu kepada terdakwa bahwa akan ada tamu yang datang ke rumah hendak melakukan persetubuhan. Karena korban telah menawarkan diri melalui jasa prostitusi online lewat micet, korban pun menyuruh terdakwa untuk keluar rumah dan kembali lagi ke kontrakan setelah korban selesai melayani tamu. Dan sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, datang lagi tamu yang kedua ke rumah korban dan kembali dilayani oleh korban. Dan tamu yang ketiga datang sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Tamu tersebut juga dilayani oleh korban. Setelah korban melayani 3 orang tamu, terdakwa masuk ke rumah dan menanyakan 1 orang ngasih berapa. Korban menjawab 1 orang mengasih Rp250.000. Sedangkan sebelumnya korban mengatakan kepada terdakwa tarif 1 orang Rp300.000. Disitulah mulai korban dan terdakwa adu mulut terkait tarif jasa prostitusi tersebut. Saat adu mulut tersebut, ada perkataan korban yang membuat terdakwa emosi dan sakit hati. Korban mengatakan, "Udah, diam aja lo laki gak berguna, gak bisa kerja juga, gak bisa nyari duit, gak bisa puasin gue kalau main." Selain mengungkapkan kata-kata tersebut, korban juga menyatakan ingin bunuh diri pada saat itu. Namun terdakwa berusaha untuk menenangkan korban dan menyuruh korban untuk tidur. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan. Saat korban dalam kondisi telanjang, terdakwa naik di atas perut korban. Pada saat terdakwa di atas perut korban, korban masih saja terus-menerus ngomel-ngomel dan mengucapkan kalimat kasar terhadap terdakwa. Setelah mendengar kalimat kasar dari korban, terdakwa menjadi emosi dan sakit hati. Kemudian terdakwa mengambil pisau cutter yang telah ada di samping korban.
sambil duduk di atas perut korban. Terdakwa lalu menggosokkan pisau cutter tersebut beberapa kali ke leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Korban pun berusaha untuk melawan serta melepaskan diri, namun tidak bisa, sehingga jari tangannya, siku, dan bawah ketiak terkena sayatan pisau cutter. Setelah terkena sayatan tersebut, kondisi korban menjadi lemas dan tidak berdaya. Kemudian terdakwa menyeret kaki korban dan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Setelah itu, terdakwa mencuci tangan, lalu keluar dari kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari luar. Setelah terdakwa mengunci korban dalam kamar mandi, terdakwa kemudian keluar dari kontrakan, lalu pergi ke atas jembatan dan membuang pisau cutter ke sungai di depan masjid dekat kontrakan. Kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan untuk mengambil handphone milik korban serta mengambil jaket dan tas miliknya. Lalu pergi menggunakan sepeda motor ke rumah teman terdakwa yang bernama Ahmad Gunawan. Di perjalanan, terdakwa sempat berhenti di tempat membuang pisau cutter untuk membaca pesan micet di handphone korban. Setelah terdakwa baca isi pesan micet tersebut, terdakwa kesal serta emosi dan melempar handphone milik korban ke sungai. Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Ahmad Gunawan. Saat sampai di rumah Ahmad Gunawan, terdakwa berkata kepada Ahmad Gunawan, "Mat, minta tolong liatin di rumah ada apaan rame-rame." Selanjutnya terdakwa dan Ahmad Gunawan pergi menuju kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun di perjalanan, terdakwa berbelok arah, tidak menuju rumah kontrakan terdakwa. Sedangkan Ahmad Gunawan terus melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa. Setiba di kontrakan terdakwa, Ahmad Gunawan menghubungi terdakwa dan mengabari terdakwa bahwa istrinya dalam kondisi luka gorok pada leher. Ahmad Gunawan juga bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa belum juga sampai di kontrakan. Terdakwa beralasan kalau tali kopling sepeda motor miliknya putus di tengah jalan. Terdakwa pun meminta tolong kepada Ahmad Gunawan untuk membawa korban ke rumah sakit. Seperti apa awal mula perbuatan terdakwa diketahui warga? Berawal saat Khairil Anwar yang merupakan anak dari pemilik kontrakan mendengar teriakan Allahu Akbar. Dia juga mendengar bunyi orang menggedor-gedor pintu. Karena takut, Khairil Anwar tidak berani keluar rumah. Namun, bunyi orang menggedor-gedor pintu terus saja terdengar. Sehingga Khairil Anwar beranikan diri keluar rumah dengan membangunkan kakak iparnya yang bernama Edi dan mengajaknya ke rumah kontrakan korban. Sesampai di rumah kontrakan korban, pintu rumah kontrakannya dalam keadaan tidak terkunci. Saat pintu rumah kontrakan dibuka, terlihat banyak darah berceceran di lantai. Khairil Anwar pun melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT di sana yang bernama Bahrudin. Dia juga memberitahukan keadaan di rumah korban kepada warga lainnya yang bernama Saifullah, Abdul Salam, dan Nadif. Mereka pergi bersama-sama kembali menuju rumah kontrakan korban. Setelah sampai di rumah kontrakan korban, mereka melihat ceceran darah dari arah kamar mandi. Lalu Saifullah membuka pintu kamar mandi dengan menggunakan kayu. Setelah pintu kamar mandi terbuka, terlihat korban tertelentang di kamar mandi tanpa menggunakan busana.
serta terdapat luka sobek di leher korban. Setelah pintu kamar mandi terbuka, korban menyeret badannya sendiri keluar dari kamar mandi sampai ke ruang tamu. Lalu Abdul Salam menutupi badan korban menggunakan kain. Setelah itu, barulah datang Ahmad Gunawan yang disuruh terdakwa untuk menengok korban di kamar mandi kontrakan. Melihat keadaan korban yang luka parah, Ahmad Gunawan menghubungi terdakwa untuk memberitahukan kondisi korban kepada terdakwa. Terdakwa pun menyuruh Ahmad Gunawan membawa korban ke rumah sakit dan berjanji akan menyusul ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke rumah sakit menggunakan angkot. Namun saat tiba di rumah sakit Fatmawati, korban meninggal dunia. Sejak mengetahui kondisi korban luka parah hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit, terdakwa tidak pernah lagi ke rumah kontrakan korban. Berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, instalasi kedokteran forensik berkesimpulan sebagai berikut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka-luka terbuka pada leher, dada, lengan, dan kedua anggota gerak atas, serta terpotongnya otot leher, batang tenggorokan, dan pembuluh nadi utama sisi kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian yaitu karena kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorokan dan pembuluh nadi utama leher, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan dan pendarahan. Atas perbuatannya tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah vonis hakim tersebut sudah tepat? Tuliskan komentarnya di bawah ya.